Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari test plan, test case, dan test report. Yang pertama, test plan. Introduction, Remindy adalah aplikasi pengingat yang digunakan untuk mendukung produktivitas. Aplikasi ini memberi pengguna beberapa fitur seperti pengingat tugas, hari-hari penting seperti ulang tahun dan peringatan, dan daftar tugas yang terintegrasi. Ada beberapa alasan mengapa membuat Reminder app lebih digemari masyarakat di zaman modern seperti sekarang ini, karena orang cenderung melupakan tugas penting dan tanggal-tanggal penting. Aplikasi Remindy adalah aplikasi berbasis web yang dibangun untuk orang-orang yang ingin membuat daftar tugas dan diingatkan kapan tenggat waktu, dengan bonus tambahan untuk mengirim pengingat ke orang lain melalui email. Yang pertama ada tes strategi. SRS Remindy modul name yang pertama deskripsi. Fungsi ini digunakan oleh semua user untuk dapat menggunakan sistem tersebut. Registrasi akun. Fungsi ini digunakan oleh penitip dan traveler untuk melakukan registrasi akun agar dapat mengakses sistem. Yang ketiga ada setup pengingat. Aplikasi mengingatkan pengguna untuk melakukan tugasnya, terbatas hanya 5. Yang keempat ada membuat list task. Aplikasi memasukkan apa tugas pengguna. Yang kelima ada notifikasi, yaitu aplikasi mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna bahwa batas waktu pengingat hampir habis. Yang keenam ada edit task. Pengguna dapat merubah task yang telah dibuat. Yang ketujuh ada edit reminder, yaitu pengguna dapat merubah isi dari reminder yang telah dibuat. Yang kedelapan ada delete reminder, yaitu pengguna dapat menghapus reminder yang telah dibuat. 9 ada profile, sistem menampilkan informasi dari akun pengguna. Dan terakhir ada logout, yaitu fungsi ini digunakan oleh pengguna untuk keluar dari akun. Terus ada requirement traceability matrix. Yang pertama ada login user, yang dimana test case-nya ada 2, yaitu positif test case-nya login berhasil, negatif test case-nya login gagal. Tes data yang dibutuhkan adalah email dan password. Yang kedua ada registrasi akun. Positif test case-nya registrasi berhasil, negatifnya registrasi gagal. Tes data yang dibutuhkan adalah email, username, dan password. Yang ketiga adalah setup reminder. Positif test case-nya reminder berhasil dibuat, negatif test case-nya reminder tidak berhasil dibuat. Tes datanya yaitu reminder. Terus yang keempat ada create task list. Positif test case-nya task berhasil dibuat, negatif test case-nya task gagal dibuat. Tes datanya itu task. Yang kelima ada notification. Positif test case-nya notifikasi muncul, negatif test case-nya notifikasi tidak muncul. Tes datanya yaitu notification. Yang keenam ada edit task. Positif test case-nya yaitu task berhasil diupdate, negatifnya task gagal diupdate. Tes datanya itu task. Terus yang ketujuh ada edit profile. Positif test case-nya nama berhasil diganti, negatif test case-nya nama gagal diganti. Tes datanya yaitu nama. Yang ke-8 ada edit reminder. Positif test case-nya reminder berhasil diupdate, negatif test case-nya reminder gagal diupdate. Tes datanya ada title, date, time, sama description. Yang ke-9 ada delete. Positif test case-nya reminder berhasil dihapus, negatifnya task gagal dihapus. Tes datanya tidak ada karena tidak perlu menginput apapun. Yang terakhir ada logout. Logout cuma ada satu positif test case, yaitu user berhasil logout, dan tes datanya tidak ada karena tidak perlu menginputkan apapun. Terus ada fitur not to be test, yaitu semua fitur yang berada di SRS dan SSD akan dites semua. Terus ada non-functional testing. Yang pertama performance testing, yaitu Remindy memvalidasi email dan kata sandi dalam waktu kurang dari 3 detik. Terus Remindy memproses transaksi peningkatan premium dalam waktu kurang dari 10 menit. Security ada Remindy hanya dapat mengirim email ke orang lain jika orang mengirim telah memberikan datanya. Terus ada Remindy menjamin keamanan kata sandi akun dari pengguna. Terus Remindy hanya dapat mengirimkan notifikasi jika diizinkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, Remindy memastikan keamanan data aktivitas pengguna. Ada poin 1.3, yaitu risk and issue. Risknya, perangkat testing mati. Mitigation plan-nya itu mengatur ulang testing. Perangkat testing tidak mendapatkan koneksi Wi-Fi. Mitigation plan-nya mencoba menggunakan koneksi lain. Perangkat testing blue screen. Mitigation plan-nya menggunakan perangkat lain.
Untuk risk bencana alam, mitigation plan-nya itu menunggu sampai keadaan sudah aman. Dan risk yang terakhir adalah tester sedang sakit, mitigation plan-nya menunggu tester sehat. Terus who will test website-nya, yaitu ujian website terima ini akan dilakukan oleh internal tester, yaitu anggota kelompok. When will the test occur? Pengujian akan dilakukan pada saat aplikasi sudah tersedia untuk diuji, terus tidak terlalu banyak bug dan aplikasi mendekati tahap deployment. Terus poin 2 itu tes objektif. Tes objektif itu tujuan pengetesan aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk memverifikasi apakah aplikasi sudah dikembangkan berdasarkan SRS. Yang kedua untuk memvalidasi apakah aplikasi sudah sesuai dengan keinginan klien. Dan terakhir itu untuk menjamin kualitas dari aplikasi. Dan poin yang ketiga itu ada tes kriteria. Poin 3.1 itu suspicion kriteria berikut adalah beberapa kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan pengujian dihentikan sementara. Yang pertama, bila terjadi bencana alam, akan dilanjutkan setelah situasi sudah aman. Yang kedua, bila terjadi gangguan listrik, akan dilanjutkan kembali apabila listrik sudah kembali menyala. Yang ketiga, bila menjadi gangguan Wi-Fi, akan dilanjutkan kembali apabila Wi-Fi atau sinyal sudah membaik. Yang keempat, pada saat jam ibadah, akan dilanjutkan kembali jika sudah selesai beribadah. Dan yang terakhir, apabila terlalu banyak bug pada program, akan dilanjutkan kembali saat bug sudah mulai berkurang. Poin 3.2 itu exit or stopping kriteria. Berikut adalah beberapa kriteria yang menjadi kondisi bahwa pengujian sudah berhasil dan dapat dihentikan. Yang pertama itu semua test case sudah berhasil dieksekusi dan yang kedua adalah failure rate masih dalam batas 20%. Boleh dilanjut, Helmi. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu di poin 4 ada resource planning. Di poin 41 itu ada hardware atau software. Resource itu yang pertama ada laptop atau PC. Description-nya itu perangkat utama dalam melakukan pengujian. Untuk yang kedua Visual Studio Code. Dibutuhkan untuk membuat dan running program. Yang ketiga itu ada server. Dibutuhkan database yang terinstall di MySQL. Di poin selanjutnya itu human resource. Role itu test manager. Mengelola pelaksanaan pengujian. Untuk tes analisis itu menganalisis kebutuhan SRS, tester itu melakukan pengujian, technical writer itu membuat dokumentasi pengujian. Selanjutnya itu di poin 5 itu ada test environment. Mungkin bisa dilihat gambarnya seperti berikut. Selanjutnya itu ada di poin 6, schedule dan estimasi. Di sini ada task, person in charge, estimasi effort. Untuk task itu membuat test plan. Yang pertama itu ada Dion Pratama Putra itu 7 hari. Lalu membuat RTM, saya sendiri Helmi Sunjaya Ramadan 7 hari. Dan membuat test case itu Muhammad Furqan Falevi, Rishad Faisal Hadi, dan Mademita. Itu 10 hari. Melakukan pengujian itu ada Muhammad Furqan Falevi juga. Dan Rishad Faisal Hadi itu 13 hari. Lalu membuat report itu Rizky Khairuddin 8 hari. Jadi totalnya itu estimasinya 45 hari. Untuk di poin selanjutnya itu schedule seperti berikut, seperti gambar berikut. Lalu ada tes deliverables, itu tulisan nama-nama dokumen yang dihasilkan dan diserahkan setelah pelaksanaan pengujian selesai. Selanjutnya ada before testing, itu seperti test plan, RTM, dan test case. Lalu ada daring testing phase, itu bug, dan after testingnya itu adalah laporan. Mungkin untuk selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Mademita Wikantari akan menjelaskan mengenai test case yang sudah kami kerjakan. Di mana yang di sini ada 6 kolom. Yang pertama ada TC ID, TC name, TC description, step, data, dan expected result. Untuk TC01 yaitu pada login, TC01 dan TC02 itu pada login, yaitu melakukan login dengan data yang valid. Pada stepnya, pengguna masuk ke tujuan path /login, input email, input password, klik button login. Untuk data pada TC01, data yang dimasukkan benar, sehingga expected resultnya pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi. Namun untuk TC02, data yang dimasukkan salah pada bagian password, maka pada input field akan ditampilkan pesan error. Untuk TC03 dan TC04, yaitu registrasi akun, yaitu mendaftarkan akun pengguna dengan data yang valid. Stepnya yaitu pengguna masuk ke tujuan path
sign up, input email, input username, input password, dan yang terakhir klik button sign up. Untuk data yang dimasukkan yaitu email, username, dan password. Pada TC03, karena data yang dimasukkan benar, maka expected result-nya pengguna berhasil mendaftarkan akun. Namun pada TC04, karena data yang dimasukkan salah pada bagian password, maka akan muncul pesan error, yaitu email is already taken. Lalu pada TC05 dan TC06, yaitu setup reminder, di mana membuat reminder atau pengingat dengan data yang valid. Untuk stepnya bisa dilihat pada layar, lalu datanya yang dimasukkan title, yaitu tugas VVPL, date-nya 2022, strip 12, strip 31, time-nya, dan description LMS. Lalu pada TC05, karena data yang dimasukkan benar, maka pengguna berhasil menambahkan pengingat. Namun pada TC06, data yang dimasukkan salah pada bagian date, tanggalnya, maka pengguna gagal menambahkan pengingat karena format tanggal salah. Lalu untuk TC07 dan TC08 yaitu create test list, di mana membuat card test list yang akan tampil pada homepage. Lalu stepnya bisa dilihat pada layar, dan untuk data yang dimasukkan yaitu title, tugas VVPL, dan deskripsi yaitu LMS. Pada TC07, task berhasil dibuat dan akan ditampilkan di homepage. Namun pada TC08, karena pada title itu salah datanya, maka task gagal dibuat sehingga tidak ditampilkan di home. Lalu untuk TC09 yaitu notification, yaitu notifikasi muncul dan memberikan waktu tersisa untuk menyelesaikan task tersebut, di mana step-stepnya yaitu klik icon kalender pada reminder form. Lalu untuk datanya yaitu 3 days, 3 hours, 13 minutes left, dan karena berhasil maka expected result-nya notifikasi berhasil muncul dan memberikan waktu tersisa untuk menyelesaikan task tersebut. Untuk TC010 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, melanjutkan presentasi. Nama saya Rizky Hoirudin. Untuk TC10 itu ada notification dengan step klik icon kalender pada reminder form dengan data yaitu overdue sehingga menghasilkan expected result. Notifikasi muncul tetapi tidak memberikan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan task tersebut. Kemudian untuk TC11 dan TC12 itu ada edit task dengan step sebagai berikut. Kemudian untuk TC11 itu inputan datanya lengkap dari title itu ada tugas VVPL, kemudian deskripsinya presentasi, sehingga expected result-nya itu ada task berhasil terupdate dengan inputan terbaru. Namun untuk TC12 itu title-nya kosong dan deskripsinya ada presentasi, sehingga expected result-nya task tidak berhasil terupdate dengan inputan yang terbaru. Kemudian ada TC13 dan TC14 itu ada edit profile. Stepnya sebagai berikut. Kemudian data yang dapat dimasukkan itu ada nama. Untuk TC13 itu inputannya ada Helmi dengan expected result, nama profile berhasil diganti. Kemudian untuk TC14 data yang dimasukkan itu null atau string kosong dengan expected result, nama profile tidak berhasil diganti. Kemudian untuk TC15 dan TC16 itu ada edit reminder. Pengguna dapat merubah isi dari reminder tersebut untuk stepnya sebagai berikut. Kemudian data yang dapat dimasukkan ada title, date, kemudian ada time, serta description. Untuk TC15 ini datanya lengkap, kemudian expected result-nya ada reminder, tidak berhasil terupdate. Oh, ini salah kayaknya, reminder berhasil terupdate dengan inputan yang terbaru. Namun untuk TC16 di sini karena title kosong atau string kosong, tetapi date serta time serta description itu ada, maka reminder tidak berhasil terupdate dengan input terbaru. Kemudian untuk TC17 itu ada delete task. Kemudian dapat menghapus task yang telah dibuat. Untuk stepnya itu sebagai berikut. Kemudian untuk datanya itu tidak ada karena hanya mengklik button delete, dan expected result-nya ada task berhasil terhapus.
Untuk TC18 itu ada delete reminder. Pengguna dapat menghapus reminder yang telah dibuat. Untuk stepnya sebagai berikut. Untuk data yang dimasukkan itu tidak ada karena hanya mengklik button delete. Kemudian expected result-nya adalah reminder berhasil terhapus. Untuk TCN19 itu ada logout. Logout ini digunakan oleh pengguna untuk keluar dari akun. Untuk stepnya sebagai berikut. Kemudian data yang dimasukkan itu tidak ada karena hanya mengklik button logout. Dan expected result-nya adalah user berhasil logout. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai test report yang sudah kami kerjakan. Test report sendiri di sini kita menggunakan manual testing, sehingga di mana di sini kita mencoba langsung dari si webnya tersebut. Yang pertama, sesuai tadi yang sudah dijelaskan melalui test case, ada yang pertama TC01 mencoba login dengan tes skenario sebagai berikut. Test case ID-nya TC01 dengan inputan data yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan expected result, pengguna berhasil login. Di sini kami mendapatkan actual result-nya, pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi, yang berarti tes tersebut berhasil terlewati dan tidak menjadi defect. Yang kedua, inputan field, itu kita memasukkan inputan yang salah sehingga seharusnya menampilkan pesan error dan ternyata benar. Di actual result-nya juga terdapat error pada loginnya di sini sebagaimana yang sudah ditampilkan pada screenshotnya. Lalu yang ketiga itu adalah registrasi akun. Di sini expected result kita adalah pengguna berhasil mendaftarkan akunnya, dan actual resultnya pengguna berhasil mendaftarkan akunnya sehingga tes tersebut pass ataupun berhasil. Lalu yang setelahnya itu kita memasukkan inputan yang salah saat registrasi sehingga harusnya akan memunculkan pesan email is already taken, dan ternyata benar. Di sini pas lagi, lewat lagi karena memang pesan tersebut muncul. Kemudian di sini untuk membuat reminder atau pengingat, yang di sini tes berhasilnya kita mencoba menggunakan data yang full dengan expected resultnya datanya tersebut berhasil dibuat, dan hasil yang kita dapatkan langsung itu data berhasil dibuat dan tentunya pass. Lalu yang kedua, di sini kita menggunakan format date yang salah, tidak seperti yang seharusnya diinputkan, maka seharusnya expected result kita adalah tidak dapat dibuat karena ada format yang salah di tanggalnya, dan actual resultnya pun berkata seperti itu, yang akhirnya membuat tes ini pun pass dan tidak fail. Lalu kemudian membuat tes di web tersebut, di mana di sini kita memasukkan informasi yang benar, maka expected resultnya itu adalah berhasil dibuat dan akan ditampilkan di homepage. Di mana di actual resultnya pun tepat, di sini tas berhasil dibuat dan berhasil ditampilkan di homepage seperti hasil di screenshot, dan tentunya oleh karena itu tes ini termasuk ke dalam tes yang berhasil. Kemudian di title ataupun di tas yang berikutnya kita memasukkan info yang tidak lengkap, di mana di sini kita tidak memasukkan title sehingga expected resultnya adalah tas gagal dibuat sehingga tidak dapat ditampilkan di homepage. Di mana di actual result sejalan dengan apa yang kita harapkan, tas tidak berhasil dibuat dan tentunya tes ini berhasil dilewati, yaitu pass. Kemudian ada klik icon kalender ataupun membuat notifikasi untuk timernya, di mana di sini kita lihat ada inputannya seperti berikut, dan notifikasinya berhasil muncul dan pass. Di sini terlihat setelah kita set 3 hari, 3 jam dan 13 menit dia tetap memunculkan. Tapi yang kedua di sini kita expected resultnya adalah tidak menampilkan waktu lagi karena sudah habis deadline dari settingan dari kita memasukkan inputan tanggalnya dan waktu. Akan tetapi di sini notifikasi tidak berhasil muncul sehingga terjadi kegagalan pada remindernya. Lalu kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Furqan Pahlevi. Silakan Muhammad Furqan Pahlevi. Oke, jadi yang selanjutnya ada test case 11 yang dimana itu edit task, yang dimana deskripsi ini diganti. Yang pertama itu dari LMS menjadi presentasi, yang dimana statusnya itu pass ya, bisa dilihat juga hasilnya. Lalu di selanjutnya ada test case 12 dimana title-nya itu tidak diisi atau empty string, lalu memunculkan lalu tas tidak berhasil terupdate dengan inputan baru. Lalu yang test case 13
edit profile yang dimana nama sebelumnya akan diganti menjadi nama yang akan diganti, statusnya paste, bisa dilihat juga dari screenshot. Lalu edit profile yang dimana expected result itu tidak berhasil diganti, datanya itu namanya itu empty string, statusnya paste. Selanjutnya lagi reminder. Jadi reminder ini tidak berhasil dengan input, itu harusnya task ya sepertinya. Oh, reminder ya. Jadi reminder tidak berhasil terupdate dengan inputan baru, statusnya paste. Selanjutnya lagi reminder juga tidak berhasil dengan terupdate dengan inputan baru karena title yang kosong gitu, statusnya paste. Lalu ada ini test case ini yang terakhir tuh button, yang dimana tidak ada data apapun karena tidak menginput apapun. Lalu bisa dilihat dari screenshot, text dan reminder itu juga berhasil dihapus, statusnya paste. Lalu yang terakhir dari test case 19 itu user juga berhasil logout. Sama terakhir yang untuk bug report. Jadi ada bug report di luar test report, yang dimana button untuk membuat task reminder itu muncul terlebih dahulu sebelum user melakukan login dalam aplikasi, yang dimana expectednya itu button task and reminder itu muncul setelah user sudah login gitu dalam aplikasi. Di sini priority-nya high ya, lalu severity-nya ini critical. Terus yang kedua ada user mendapatkan login paksa menggunakan data user ID dengan cara menambah script di inspect element, yang dimana ketika kita mengetahui user ID seseorang, lalu ketika kita inspect element lalu membuka tab application, lalu di dalam session storage atau local storage-nya, lalu kita mengganti user ID-nya, kita akan bisa login atau mengakses data privasi orang lain, yang dimana priority ini high sehingga karena user dapat login menggunakan data privasi orang lain. Lalu severity-nya ini critical. Mungkin itu saja dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.